Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Villa Matimas Menyapa. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan demikian saudara yang kekasih dalam Tuhan dari Daud. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan hendak berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini bagaimana bagaimana Mazmur Daud mengingatkan kepada kita orang yang percaya. Dikatakan di sini bahwa janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, dan janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa Mazmur Daud mengingatkan di dalam kehidupan kita orang percaya bahwa mari kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima kebenaran, mari jangan kemudian ada orang yang melakukan hal-hal yang jahat, kemudian melakukan kecurangan, dan kemudian kita marah dan kita iri hati kepada mereka. Tetapi sebaliknya, Daud katakan bahwa jangan marah kepada mereka yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada mereka yang berbuat curang. Daud katakan di dalam ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi kita lihat di sini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa orang yang berbuat jahat, orang yang melakukan kecurangan, mereka dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Daud, bahwa mereka itu akan segera lisut seperti rumput. Dan kemudian mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapat karena hal-hal yang tidak berkenan, itu tidak akan membuat mereka kemudian bertahan. Tidak akan membuat mereka itu bertahan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi apa yang Daud ingatkan kepada kita, dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Daud katakan yang pertama, dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, ini yang Daud katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari, saudara, firman Tuhan katakan, Daud katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, ini yang Daud sampaikan. Kemudian saudara, di dalam ayat yang keempat, dia katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Nah, dan saudara, ayat yang kelima dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Pada saat kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan,
maka ingat saudara, Tuhan akan bertindak dan Dia akan melakukan segala apa yang menjadi keinginan dalam hati kita. Jadi sini saudara, kita lihat di sini bahwa kita orang percaya, mari ada orang yang berbuat jahat, jangan kita marah. Jangan kita marah. Ada yang membuat kecurangan-kecurangan di dalam kehidupan kita. Jangan kita iri hati karena kecurangan mereka. Karena mereka akan menjadi seperti rumput. Akan lisut seperti rumput. Dan kemudian mereka akan layu seperti daun-daun tumbuh-tumbuhan hijau. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan selanjutnya dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita lihat di sini saudara, firman Allah datang di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan mari saudara kita pegang firman ini dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kebenaran dan firman-Mu Tuhan boleh terus mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Apapun yang akan mereka lakukan Tuhan, apapun yang akan mereka kerjakan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.